Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan mini project matematika rekayasa dari kelompok 6 yang beranggotakan Nabila Putri Insani, Doria Selvirouli, Rosa Salsabila Alwafi, Raffles Amipoza, Muhammad Fikri, dan Nathanael Rizky. Ya, selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Saat teknologi informasi belum berkembang pesat, para praktisi di bidang rekayasa teknik dan sains melakukan analisis terhadap perhitungan yang manual. Seringkali pemodelan matematika melalui metode analitik untuk mendapatkan solusinya. Sedangkan metode numerik hanya dapat memberi solusi yang mendekati solusinya, sehingga solusi numerik tersebut dinamakan juga solusi pendekatan. Pendekatan solusi ini tepat sama dengan solusi yang sebenarnya, sehingga masih ada selisih di antara keduanya. Berdasarkan uraian di samping, maka dilakukan studi kasus mengenai analisis hubungan antara densitas gas cairan fluida terhadap volume, tekanan, dan suhu yang dapat diilustrasikan menggunakan persamaan van der Waals dengan metode terbuka menggunakan dissection dan metode tertutup menggunakan Newton-Raphson. Selanjutnya, saya akan membahas tentang yang pertama, densitas. Densitas ialah jumlah zat yang terkandung dalam suatu unit volume. Densitas suatu bahan tidak sama pada setiap bagiannya, tergantung pada faktor lingkungan seperti suhu dan tekanan. Untuk menentukan densitas suatu zat, kita harus mengetahui terlebih dahulu volume serta massa dari zat yang hendak kita cari densitasnya. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang persamaan yang kami gunakan, yaitu persamaan van der Waals. Pada model gas van der Waals, persamaan keadaan gas diubah dengan memasukkan koefisien yang memiliki volume partikel dan gaya tarik antara partikel-partikelnya. Persamaan gas van der Waals dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat dari sini untuk persamaannya. Lalu saya akan menjelaskan tentang metode yang kami gunakan. Yang pertama ada metode dissection. Metode dissection itu merupakan metode yang digunakan untuk mencari solusi dari persamaan tertentu. Filosofi yang digunakan pada metode dissection adalah memperkecil rentang nilai variabel bebas yang di dalamnya terdapat solusi ingin dicari. Yang kedua, metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson ini ialah metode yang digunakan untuk mencari akar dari sebuah fungsi real. Metode ini dimulai dengan memperkirakan suatu titik awal dengan mendekatinya dengan memperlihatkan gradien pada titik tersebut. Diharapkan dari titik awal yang diperkirakan akan diperoleh pendekatan terhadap akar fungsi yang dimaksud. Berikut adalah metode bisection yang kami dapatkan mengenai volume molar parsial. Eh, untuk volume molar parsial yang kami dapatkan itu mendekati pada nilai 6,655548, dan untuk metode Newton-Raphson nilai volume molar parsial yang kami dapatkan yaitu mendekati angka 6,65567. Untuk Excel-nya bakal saya aplikasikan di akhir setelah penjelasan mengenai PPT ini selesai. Selanjutnya ada pembahasan. Pada studi kasus ini menjelaskan tentang cara mengimplementasikan metode dissection dan metode Newton-Raphson ke dalam persamaan van der Waals untuk mencari nilai volume molar parsial yang paling mendekati dengan nilai sebenarnya. Dari kedua metode yang telah dijalankan, didapatkan hasil yang saling mendekati satu sama lain dengan nilai sebenarnya dengan iterasi yang berbeda. Pada metode dissection didapatkan nilai volume molar parsial yang mendekati dengan nilai sebenarnya berada di iterasi ke-16 dengan nilai V sama dengan 6,65548. Sedangkan pada metode Newton-Raphson didapatkan nilai volume parsial yang paling mendekati yaitu berada di iterasi kedua dengan nilai V sama dengan 6,65557. Jika dilihat dari metode dissection yang digunakan, dapat kita jelaskan mengenai hubungan antara densitas gas dengan nilai 5 mol saling berhubungan dengan volume seperti pada tabel yang ada di lampiran. Untuk hubungan densitas terhadap volume adalah jika nilai densitas yang digunakan semakin besar, maka nilai volume yang didapat juga semakin meningkat, yang artinya hubungan densitas dan volume berbanding lurus antara satu sama lain. Untuk hubungan antara densitas terhadap tekanan dan suhu diabaikan.
karena pada studi kasus ini hanya menentukan volume molar dan parsial saja. Pada metode Newton-Raphson yang digunakan dapat dijelaskan mengenai hubungan antara densitas dengan volume molar parsial yang didapat. Jika dilihat pada tabel di lampiran tersebut, bahwa semakin besar nilai densitas gas, maka nilai volume yang didapat semakin kecil, yang artinya hubungan densitas dan volume berbanding terbalik. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan pada nilai volume molar parsial pada dua metode ini berbeda dengan cara kerjanya. Jika metode bisection semakin besar, nilai densitas yang didapat maka semakin besar pula nilai volume molar parsial yang didapat, atau bisa dikatakan berbanding lurus hubungan antara keduanya. Sedangkan pada metode Newton-Raphson malah berbanding terbalik, yang mana semakin besar nilai densitasnya, maka nilai volume parsial yang didapatkan semakin kecil. Dari kedua hasil ini, maka kami lebih memilih hasil yang didapat menggunakan metode bisection, karena hasil yang didapat lebih mendekati dibandingkan dengan metode Newton-Raphson. Jika dibandingkan dengan nilai yang didapat pada literatur lain, seharusnya nilai metode bisection dan metode Newton-Raphson terhadap tebakan awal harus berbanding terbalik dengan tebakan awal, yang mana pada literatur lain semakin besar nilai tebakan awalnya, maka semakin kecil nilai yang didapat, menurut Richard Umbu Datangeji 2019. Untuk pengaplikasian pada metode bisection dan Newton-Raphson akan dijelaskan oleh teman saya, Rafis Amin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Excel untuk mencari nilai volume molar parsial menggunakan metode bisection dan juga metode Newton-Raphson. Pertama, kita menggunakan metode bisection terlebih dahulu. Di sini kita terdapat tabel iterasi A, variabel B, variabel C, dan juga fungsi A, fungsi B, fungsi C, lalu ada fungsi A dikali fungsi C, galat, dan juga cek. Untuk nilai pada iterasi pertama, untuk nilai A dan B-nya ini kita menebak saja bebas angkanya berapa. Di sini kami menggunakan 5 dan juga nilai variabel B-nya kami menggunakan 7. Lalu nilai C-nya dicari menggunakan rumus eh, menggunakan rumus A ditambah dengan nilai variabel B-nya lalu dibagi dengan 2. Dapatkanlah nilai C-nya, lalu untuk nilai FA-nya ini kita memasukkan ke rumus persamaan variabel van der Waals yang ada di sini, yaitu sama dengan P-nya kita sudah diketahui 40, ditambah dengan nilai A-nya kita sudah diketahui juga 3,610. 610. Mungkin ini biar nggak bingung, kita ganti saya jadi FA aja, biar nggak bingung. Terus ini jadi VB, dan juga ini jadi VC. VA, ini VB, juga ini VC. Nah, lalu kita masukkan kembali ke rumus yang tadi. Sini AT, ini kita kasih buka kurung aja. Terus ini tekanannya 40 dan juga A-nya itu 3,610 dibagi dengan nilai V-nya. V-nya itu kita menggunakan VA ini dipangkatkan dengan 2, lalu dikali dengan nilai V-nya lagi, tapi nggak usah dipangkatkan, dikurang dengan nilai B-nya. B-nya kita udah diketahui juga 0,0429, lalu dikurang dengan nilai R kali T ini. Untuk nilai R-nya itu 0,82 dan 205 46 dikali dengan
nilai T-nya itu suhu jadi 323. Tutup kurung lalu enter. Untuk nilai di FB-nya kita salin saja dari rumus yang ini biar lebih cepat. Kita masukkan ini ganti jadi G9, ini juga diganti jadi G9. Lalu untuk kita salin lagi untuk mencari nilai di FC-nya. Ini jadi H9, 9, enter. Dan nilai FA kali FC ini gunanya untuk di iterasi keduanya, jika nilai FA kali FC ini lebih kecil daripada 0, dia maka menggunakan nilai lebih kecil dari 0, berarti dia menggunakan nilai C-nya, VC-nya. Kalau dia lebih besar dari 0, dia menggunakan nilai VB-nya. Itu sama dengan ini nilai FA-nya. Nah, dikali dengan nilai FC-nya. Enter. Untuk galatnya, kita menggunakan rumus absolut. Absolut dari nilai VA-nya dikurang dengan nilai VB-nya. Lalu di enter. Untuk nilai ceknya, untuk rumus ceknya kita menggunakan rumus if. Buka kurung dengan nilai galatnya ini jika lebih besar daripada 0,001, maka dia akan lanjut, dan jika kurang dari 0,001 maka dia bakal stop. Tutup kurung enter. Lalu untuk di iterasi keduanya kita langsung memakai rumus if saja. If buka kurung dengan nilai FA kali FC-nya ini lebih besar daripada 0, maka gunakan nilai C-nya, koma, A, kurung. Lalu ini menggunakan rumus if juga. Dari FA kali FC, dia kurang dari 0, maka menggunakan rumus B. Koma C, koma B-nya G9. Tutup kurung enter. Untuk rumus VC-nya sama saja, kita masukkan rumus ini. Rumus VA-nya ditambah rumus VB-nya dibagi 2. Dapat nilai formula parsial yang mendekatinya 6,5 pada iterasi kedua. Lalu untuk FVA-nya kita salin saja. Oh, ini bisa kita luruskan saja untuk yang ini biar lebih cepat. Bentar. Ya, untuk galatnya juga sekali 2 aja biar lebih cepat. Tarik. Lalu dari ini kita bisa tarik langsung menuju bawah untuk mencari berhentinya di mana. Untuk mendapatkan nilai yang paling mendekati formula parsial aslinya. Oh, ini udah berhenti. Ini berarti berhenti pada iterasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 berarti dia nilai yang paling mendekati dengan nilai sebenarnya itu ada pada iterasi ke-16 dengan nilai molar parsial yang dapat yaitu 6,65558. Selanjutnya untuk metode Newton-Raphson sama saja kita
Hmm, masukkan angka tebakan awalnya itu 5 sama seperti metode bisection, lalu FEN ini kita langsung masukkan saja ke rumus fx-nya, fx persamaan van der Waals sama dengan P-nya yaitu 40 di buka kurung 40 ditambah dengan nilai A-nya yaitu 3,610 terus dibagi dengan nilai PN-nya. PN-nya pangkatkan 2 tutup kurung lalu dikali dengan nilai Fn-nya lagi dikurang dengan nilai B-nya yaitu 0,0429 0,0429 29 terus dikurang dengan nilai RT-nya. Nilai RT-nya tadi 0,8205 0,8205 205 746 746. Oh, ini kita kasih tanda buka kurung karena ingin dikalikan dengan nilai T-nya 323, nilai suhunya. Kita enter, didapatkan hasil yang mirip seperti di metode bisection. Pada di fungsi VA-nya min 660458 sama bisa dikatakan. Terus untuk f-action-nya ini kita menggunakan turunan dari rumus persamaan van der Waals-nya. Ini sudah saya turunkan, jadi rumusnya P dikurang A per V pangkat 2 ditambah dengan 2AB per V pangkat 3. Tinggal kita masukkan saja P-nya 40 ditambah dengan dikurang 40 dikurang dengan ini belum ada sama dengan sebenarnya. 40 dikurang A-nya tadi 3,16 kalau nggak salah. 3,3610 3,610 lalu dibagi dengan V pangkat 2-nya pangkatkan dengan 2 tutup kurung lalu ditambah dengan 2 kali A-nya tadi 3,610 terus untuk B-nya itu 0,0429 0,0429 dibagi dengan nilai V-nya dipangkatkan 3. Pangkatkan dengan 3. Dapatkan nilai F turunan keduanya. Lalu untuk Vn plus 1-nya ini kita Vn plus 1-nya menggunakan rumus sama dengan nilai Vn ini dikurang dengan nilai Fvn dibagi dengan nilai Fxn-nya. Didapatkan nilai Vn plus 1-nya ini volume parsial pertama pada iterasi pertamanya segini. Lalu kita masukkan ke rumus saja. Ini kita tinggal salin saja biar lebih cepat. Vn plus 1-nya ini kita ganti jadi T9. Ini juga kita ganti jadi T9. Kita enter saja. Terus untuk ceknya
kita sama dengan if nilai dari FIN plus 1-nya ini lebih besar dari 0,001, maka dia akan lanjut. Ini stop, kurung enter, lanjut. Terus untuk iterasi keduanya kita menggunakan rumus sama dengan if nilai dari VN plus 1-nya, FVN plus 1-nya ini lalu lebih besar dari 0, jika lebih besar dari 0,001, maka VN plus 1-nya bakal stop. VN plus 1-nya bakal stop. Masukkan ke rumusnya saja. Ini kita salin saja. Ini nggak disalin juga bisa. Langsung kita tarik ke bawah saja. Oh, dia langsung berhenti. Berarti untuk metode Newton-Raphson, nilai volume molar parsialnya hampir mirip dengan metode bisection, cuman beda di angka terakhirnya saja. Kalau di bisection dia 6,65548 dan di metode Newton-Raphson dia 6,65567. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.